Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sidik Wahyu Kuncoro, NIM 2017-33029, dan teman saya Wisnu Ferditama Friski Tonasa, NIM 2017-33013. Saya akan mempresentasikan tentang uji hipotesis statistik Poirot sampel t-test. Yang pertama, ada perbedaan stres antara sebelum diberi musik klasik dan setelah diberi musik klasik. Skor stres pretest memiliki mean yang lebih tinggi dibandingkan skor stres post-test. Yang kedua, uji Poirot sampel t-test merupakan uji yang digunakan untuk dua sampel data yang berpasangan. Pada uji ini menggunakan sampel yang sama, namun diberi perlakuan yang berbeda. Biasanya peneliti ingin membandingkan data sebelum diberi perlakuan kurung buka pretest dan sesudah diberi perlakukan post-test kurung tutup. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah awal pengolahan data dalam penelitian ini, kita harus mencari nilai perbedaan data dari masing-masing pasangan data. Kemudian dari nilai perbedaan data tersebut, kita uji apakah sebaran data perbedaan tersebut berdistribusi normal atau tidak, dan juga apakah data tersebut homogen atau tidak homogen. Selanjutnya uji T untuk dua sampel tidak bebas kurung buka berpasangan kurung tutup dibagi ke dalam tiga bentuk hipotesis, yaitu hipotesis dua arah. Secara rinci, penggunaan uji T tergantung dari persoalan yang akan diuji, yakni nomor 1, uji T hipotesis dua arah dengan hipotesis. Di sini saya akan mencoba membaca, dan apabila salah mohon maaf. HO jika HI sama dengan H2 atau HO jika H1 dikurangi H2 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya adalah rumus uji T. Untuk sampel berpasangan ada dua cara, yaitu cara yang pertama T tabung. Ini contohnya dari rumus uji T yang berpasangan. Yang kedua dan yang seterusnya bisa dicermati sendiri. Cara menentukan T-tabel. Menentukan T-tabel yang pertama yaitu tabel distribusi T dicari pada A sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5% dengan derajat kebebasan kurung buka DF kurung tutup N per 1 atau 10 per 1 sama dengan 9.
Kriteria pengujian HO diterima jika T tabel dan T hitung dan T tabel. HO ditolak jika T hitung dikurangi T tabel atau T hitung. Berdasarkan probabilitas HO diterima jika P Berdasarkan probabilitas HO diterima jika P value kurang dari 0,05. HO ditolak jika P value kurang dari 0,05. Kurang dari atau lebih dari itu ya, mohon maaf jika salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan. Ini contoh uji Fairet Simple T. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Data sebelumnya itu 67, 75, 81, 60, 80, 75, 71, 68, 80, 76, 71, 80, 65, 57, 78. Dan data sesudahnya itu 68, 76, 80, 63, 82, 74, 70, 71, 82, 79, 78, 77, 69, 67, 68. Selanjutnya ini Fairet Simple Statistik. Bagi pertama Fairet Statistik menunjukkan bahwa rata-rata penjualan pada sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Sebelum kenaikan BBM, rata-rata penjualan dari 15 dealer adalah sebanyak 72,4. Atau sementara setelah kenaikan BBM, sejumlah penjualan rata-rata adalah sebesar 73,6 unit. Bagi dua Fairet Simple korelatian, hasil uji menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar 0,89 dengan sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua rata-rata penjualan sebelum dan sesudah kenaikan adalah kuat dan signifikan. Selanjutnya uji hipotesis dua arah untuk sampel tidak bebas atau berpasangan. Ini contohnya ya. Seorang dosen suatu perguruan tinggi mengetahui apakah perbedaan hasil belajar statistika dasar mahasiswa belum dan setelah pembelajaran dengan CTL. Ini tabelnya, mohon dicermati dan dipelajari ya. Ini selanjutnya penyelesaiannya. Tulis HO dan
HO dalam bentuk kalimat. HO tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar. HO terdapat perbedaan yang signifikan. Membuat hipotesis dalam bentuk statika. HO sama dengan N1 kurangi N2 atau HO dibagi N1 kurangi N2 itu sama dengan 0. HO dibagi N1 sama dengan N2 atau HO sama dengan HO dibagi N1 kurangi N2 sama dengan 0. Menentukan T hitung dengan rumus T hitung adalah sebagai berikut. Ini saya tidak bisa membacanya. Harap maklum ya teman-teman. Silakan dilihat sendiri ya teman-teman. Ini rumusnya dan ini keterangannya adalah Y1 sama min Y2 itu adalah rata-rata dari perbedaan pasangan data. N sama dengan banyaknya pasangan data. SD itu ya ini SD sama dengan simpangan buku perbedaan antara pasangan pengamatan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya ya. Oke, selanjutnya saya akan membaca dengan sebisa saya. Mohon maaf kalau salah. Yang cara ke-1 yaitu T hitung sama dengan Y1 kurangi Y2. Oke, selanjutnya saya akan membaca dengan cara yang nomor 1 ya. T hitung sama dengan Y1 kurangi Y2 per akar S2V3 tambah S2Y2 dikurangi 2R YVR SY1 dikurangi SY2. Selanjutnya teman-teman bisa membacanya sendiri ya, karena saya tidak bisa membacanya. Selanjutnya yaitu dari tabel di samping. Y1 sama dengan Y per N sama dengan 1334 per 20 sama dengan 66,70 dan seterusnya. Mohon maaf teman-teman, bisa dicermati dan dipahami sendiri ya soal rumus-rumusnya ya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Tulis H dan H dalam bentuk kalimat. H.2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika dasar mahasiswa sebelum dan setelah pembelajaran CTL.
Yang kedua, membuat hipotesis dalam statistika. Yang ketiga, menentukan T hitung dengan rumus hitung. Selanjutnya ada penggunaan uji gen ternormalisasi. Sebagian peneliti tentang peningkatan hasil belajar atau peningkatan motivasi belajar atau peningkatan sikap siswa dan lain-lain. Gen ternormalisasi yaitu perbandingan skor gen aktual dengan skor gen maksimum. Skor gen maksimum yaitu skor gen tertinggi yang mungkin diperoleh siswa. Selanjutnya ada taraf signifikan. Kurung buka A kecil, kurung tutup. Sama dengan 0,05. Ketentuan kriteria penguji HO diterima jika sama dengan kurangi T tabel kurang T hitung kurang T tabel. Tolak HO untuk harga lain. Yang terakhir ada kesimpulan. Karena T hitung sama dengan 2,94 lebih dari T tabel 2,09, maka tolak H. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika dasar siswa sebelum dan setelah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 22. Jika ada kata yang salah dalam membaca, kelompok saya minta maaf sedalam-dalamnya. Saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.